Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan perkenalkan nama saya Abdul Rajab Salhun, NIM 2018520051. Saya akan menyampaikan ringkasan materi saya tentang perancangan angkutan umum kelas A. Baik, kita akan langsung ke pembahasan materinya. Sejarah dan perkembangan angkutan umum. Sejarah angkutan sejak zaman dahulu telah diciptakan manusia mulai dari yang paling sederhana berupa alat angkut yang digerakkan oleh manusia dan hewan, maupun dengan menggunakan alat penggerak yang lebih modern berupa mesin uap. Sampai pada akhirnya manusia dapat menciptakan alat angkut dengan menggunakan alat penggerak berupa mesin yang lebih canggih. Yang berikutnya, konsep angkutan umum. Angkutan umum dapat diartikan sebagai alat untuk memindahkan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran. Kendaraan umum dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang, dan bus besar. Yang berikutnya, angkutan umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, angkutan umum yang disewa, yaitu pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan ciri tertentu, misalnya tarif atau rute. Angkutan umum ini pada umumnya tidak memiliki trek dan jadwal yang tetap. Misalnya taksi, ciri untuk angkutan ini adalah melayani permintaan. Yang kedua, angkutan umum massal, yaitu layanan angkutan yang memiliki trek dan jadwal tetap, misalnya bus dan kereta api. Jenis angkutan ini bukan melayani permintaan, melainkan menyediakan layanan tetap, baik jadwal, tarif maupun lintasan. Yang berikutnya, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan di dalam perencanaan angkutan umum, antara lain: yang pertama teknis, yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan, yang keempat sosial. Contoh perencanaan angkutan umum secara teknis: daerah perkotaan berbeda dengan daerah pedesaan dari sisi headwind, ukuran armada, dan rute. Perencanaan rute angkutan umum perkotaan. Perencanaan rute adalah perencanaan awal dalam perencanaan angkutan umum. Dalam merencanakan ini perlu diperhatikan: yang pertama, waktu tempat maksimal, ketersinggungan antara rute, dan yang ketiga, perbandingan waktu tempuh antara jarak dan zona tujuan melalui rute yang direncanakan dengan slot pati, dan yang terakhir jenis rute. Parameter dan pelayanan angkutan. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum. Angkutan umum adalah angkutan umum yang dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayaran. Yang kedua, pada angkutan umum massal, biaya angkutan menjadi beban tanggung jawab bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Yang berikutnya, selain itu, penggunaan jalan pun relatif efisien. Keberadaan angkutan umum, apalagi bersifat massal, berarti pengurangan jumlah kendaraan lalu lintas di jalan. Hal ini sangat berkaitan dengan pengendalian lalu lintas. Definisi dan fungsi terminal. Yang pertama, tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau
sebaliknya. Yang kedua, tempat menampung penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Dan yang ketiga, kemungkinan penyimpangan dan pengempakan barang yang akan diangkut. Yang keempat, penyimpangan kendaraan dan memelihara serta menentukan tugas selanjutnya. Yang kelima, tempat mengumpulkan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Konsep dan analisa tarifan angkutan umum. Biaya merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk penetapan tarif. Alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkatan efektivitas dan efisien. Biaya modal dan biaya operasional. Biaya modal adalah biaya yang digunakan untuk investasi inisial serta peralatan lainnya termasuk di dalam bunga uang. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan transportasi. Harga jasa angkutan per ton sampai kilometer per jam. Untuk membandingkan secara kuantitatif harga-harga jasa angkutan digunakan istilah per ton kilometer per jam rata-rata. Bertujuan untuk menentukan beberapa harga jasa angkutan guna mengangkut 1 ton sejauh 1 km dalam waktu sekian jam dengan diperhitungkan nilai rata-rata. Contoh pengangkutan dengan truk. Kapasitas angkutan truk sebesar 5 ton sekali jalan yang mengangkut muatan sejauh 500 km dalam waktu 10 jam. Sehingga 25.000 kita akan memperoleh perincian sebagai berikut. Harga jasa angkutan per ton kilometer per jam adalah 25.000 dibagi 5 dikali 500 dikali 10 sama dengan 25.000 dibagi 25.000 sama dengan 1 per ton kilometer per jam untuk satuan arah. Itulah tadi video pembahasan materi saya mengenai perancangan angkutan umum. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.